Shalom saudara-saudara. Kita masih akan memakai Yakobus 3 ayat 17 sampai 18. Secara khusus ayat 17 sebagai dasar pesan Tuhan di minggu kedua di bulan September ini. Demikian firman Tuhan. Tetapi hikmat yang datang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh dengan belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Di minggu ini firman Tuhan mengingatkan kita, juga mengajar kita tentang hikmat Tuhan yang adalah penurut. Kata penurut dalam bahasa aslinya berarti bersikap patuh, selalu siap untuk menaati, mencari kebahagiaan abadi dengan melakukan kehendak Tuhan. Penurut juga berarti orang yang siap menaati penyataan Tuhan yang datang kepadanya. Saudara, salah satu contoh pribadi yang memiliki sikap kepatuhan sampai akhir hidupnya adalah Nabi Yeremia. Dalam usia muda, Yeremia telah memenuhi panggilan Tuhan atas dirinya sebagai nabi bagi bangsa-bangsa untuk menegur dosa-dosa pemberontakan, dosa-dosa penyembahan berhala yang dilakukan umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Yeremia juga harus menghadapi para nabi-nabi palsu, para imam-imam yang memperkaya dirinya sendiri dan tidak memperhatikan umat Tuhan. Dan bahkan Yeremia juga harus berhadapan dengan raja-raja yang pada masa-masa itu adalah penyembah-penyembah berhala. Yeremia tinggal di tengah-tengah orang-orang pezina, orang-orang yang tidak setia, yang melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, dan yang tidak kunjung bertobat. Di tengah-tengah kondisi seperti itulah, Yeremia harus menyuarakan suara kebenaran, suara pertobatan. Akibat apa yang dihadapi Yeremia dengan kondisi seperti itu? Alkitab menulis, setiap hari, siang dan malam, Yeremia menangisi kondisi bangsanya. Sungguh suatu situasi dan kondisi yang sulit. Di pasal 20 ayat 18, Yeremia di dalam tekanan yang begitu besar berkata, "Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu." Di ayat yang ke-14 bahkan Yeremia juga mengutuki hari saat dia dilahirkan. Saudara, hal ini menandakan betapa dalamnya kepedihan hati, bahkan kekecewaan yang dialami. Yeremia mengalami dua tekanan. Di satu sisi, dia harus menjalankan tugasnya sebagai nabi atas perintah Tuhan. Dan di sisi lain, dia menghadapi olokan-olokan dan perlawanan-perlawanan orang-orang yang menolaknya. Di ayat 9
Bahkan Yeremia dengan jujur mengatakan, "Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia." Dia dalam hal ini adalah Tuhan, ya. Dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Saudara, sesuatu yang seperti api, itulah firman-Nya, firman Tuhan. Yeremia tidak sanggup untuk tidak menaati perintah Tuhannya. Dia menjalankan kehendak Tuhannya demi rencana keselamatan sebuah bangsa. Yeremia akhirnya taat sampai mati. Saudara, tatkala firman-Nya yang seperti api itu ada di dalam kita, maka firman itulah yang akan membangkitkan, menghidupkan, mengobarkan hati kita, sehingga dimampukan untuk dapat mematuhi perintah-perintahnya, berjalan dalam kehendak-Nya, menjadi pelaku hikmat Tuhan, sebagai penurut-penurut yang menjalankan panggilan Tuhan dalam hidup kita sampai selesai. Sebab itu, biarkan firman Tuhan yang hidup itu menguasai pribadi kita, karakter kita, pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita, bahkan seluruh eksistensi kita. Perkatakan firman Tuhan yang penuh kuasa itu setiap hari, setiap waktu, untuk merubah hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita dilayakkan menerima bagian yang ditentukan bagi kita, yaitu kekayaan kemuliaannya, seperti yang ditulis di dalam Efesus 1 ayat 18. Saudara, contoh berikutnya sebagai pribadi penurut pada kehendak Bapa sampai mati adalah Kristus, juru selamat kita, pengantara kita kepada Bapa, yang menganugerahkan kepada kita keselamatan kekal di surga yang mulia. Filipi 2 ayat 8-9 berkata, "Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib." Kata merendahkan diri dijelaskan dalam ayat 6 dan 7, bahwa Kristus tidak menganggap kesetaraan dirinya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi telah mengosongkan dirinya sendiri. Ini di dalam bahasa aslinya berarti menurunkan harga dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi seperti kita untuk mati di kayu salib, menggantikan kita, menanggung semua aib, kenajisan, kutuk, dan hukuman dosa-dosa kita. Demi ketaatannya kepada Bapa yang harus merealisasikan rencana besarnya, keselamatan bagi seluruh umat manusia yang hanya bisa diselesaikan melalui korban Kristus di kayu salib. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Markus 14 ayat 36 berkata, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu."
ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Di tengah-tengah beratnya tekanan antara hidup dan mati, Kristus tetap mengutamakan kehendak Bapanya. Walau dia harus mengalami penderitaan, penolakan, juga kesendirian, semua meninggalkannya. Ketaatan Kristus tidak dipengaruhi oleh kondisi yang dihadapi. Ketaatan Kristus menjadi yang terutama bagi realisasi rencana Bapa, yaitu keselamatan kekal bagi saudara dan saya dan seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Ibrani 5 ayat 8 menjadi ayat penutup bagi pesan Tuhan di minggu ini. Demikian dikatakan, dan sekalipun ia, yaitu Yesus, adalah anak, ia, yaitu Yesus, telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara, melalui fakta-fakta penderitaan yang dialaminya, Yesus Kristus belajar untuk taat demi rencana penyelamatan Bapa bagi seluruh umat manusia di dunia yang mau percaya kepadanya. Saudara, seperti Kristus yang telah belajar taat, kita pun belajar menjadi penurut-penurut yang taat, berjalan dalam kehendak Bapa demi pencapaian kehidupan yang penuh dengan kemuliaannya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan,
ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.